Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit menyinggung terkait hal-hal yang mengiringi sholat sunat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam sholat Idul Fitri kita membahas zakat fitrah, dan itu nanti kita tunda dalam pembahasan zakat setelah sholat. Terkait Idul Adha, kita akan bahas tentang udhiyah, penyembelihan, karena memang di sini tempatnya membahas. Nanti kalau dilihat dari kisim ibadah, sebagian kitab ada yang membahas tentang sembelihan ini, udhiyah ini dalam kitab haji, ada juga yang membahas dalam kitab taharah, dalam pembahasan makanan halal. Nah, kalau kita membahas dalam pembahasan sholat id, karena memang penyembelihan ini mengikut kepada pelaksanaan sholat Idul Adha. Ada satu hal yang ingin kita sampaikan terkait berbagi ini, apa yang akan kita berikan. Ada sedekah, ada kurban. Ada sedekah, ada kurban. Lah ini. Kalau di awal juz 4 itu kan Allah Subhanahu wa taala katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tunfiqu mimma ini ayat pertama. Ayat kedua sebenarnya dari juz 4. Atau jangan-jangan ayat terakhir dari juz 3. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Itulah masalah penerjemahan. Kita tidak bisa mendapatkan terjemahan full dari terjemahan. Tidak akan mendapatkan makna penuh dari terjemahan, karena di situ ada min. Min itu dalam bahasa Arab salah satu fungsinya adalah untuk tab'id. Yang kita infakkan apa? Sebagian yang kita cintai. Jadi kalau misalkan kita punya ayam di rumah, ada ayam 2, satu hitam satu putih, kualitasnya sama, tapi kita lebih suka dengan ayam hitam daripada ayam putih. Umu samo bare samo, tapi kita lebih suka ayam hitam daripada ayam putih. Yang akan kita sedekahkan yang hitam atau yang putih, Pak? Yang putih ya?
Hah? Nah, itu nan ayat tadi. Bukan apa yang paling disayangi kata Allah, tapi sebagian yang kita sayang. Kita sayang juga dengan ayam putih, tapi kita lebih sayang dengan ayam hitam. You deserve to be happy, si orang kini enak. Kita juga berhak bahagia. Kita punya dua baju, sama-sama layak dua-duanya. Kita punya baju, Pak, sama-sama layak dua-duanya. Layak pakai, bukan satu buruk, satu bagus. Enggak, dua-duanya sama-sama layak dipakai. Yang satu hitam, yang satu putih. Kita lebih suka baju yang putih. Yang akan kita kasih pada orang baju yang mana? Dua-duanya sama-sama layak. Enggak masalah kita kasih yang hitam. Tidak harus sesuatu yang paling kita cintai kita kasih. Karena ayatnya tadi apa? Mimma tuhibbun. Dari apa yang kamu cintai, bukan ahabbu ma indak. Bukan yang paling kamu cintai kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, standarnya apa? Standarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Makanya kita bandingkan juga dengan hadis ya. Yang mana hadisnya tuh la yu'minu ahadukum, itu tidak beriman salah satu kamu hatta yuhibba li akhihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini hadis juga banyak orang salah paham. Katanya apa? Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Enggak, bukan itu makna hadis tadi. Makanya kita dudukkan dulu mana fa'il, mana maf'ul bihnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta sehingga yuhibba, dia suka, dia cinta, dia senang li akhihi, untuk saudaranya. Dia senang, bukan mencintai saudaranya, tapi dia senang untuk saudaranya. Apa yang dia senang untuk saudaranya? Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia senang untuk dirinya. Jadi nan kawa agihan ka orang tu apa nan cocok lo untuk awak, bukan apa nan kawa buang wa agih ka orang alun le. Ya, bukan berarti semua yang kita punya harus kita kasih pada orang, bukan itu juga maksudnya. Maksudnya kalau kita mau memberi kepada orang, berilah sesuatu yang juga kita suka. Awak pun layak memakai itu. Ya, lah buru baju bagian ke orang, itu kurang baik ya. Ya, lah buru baju bagian kadang enggak, baju masih layak dipakai kita berikan pada orang. Makanan masih layak dimakan baru kita berikan pada orang. Wak bali godok dua jatuh cik. Wak malih makan ya enggak? Kawan awak enggak tahu kalau godok kalau jatuh. Bagi atuh ke orang, ke kawan awak. Itu kawat. Bukan itu. Ya. Kalau akan memberi, beri yang kita pun mau makan. Nah, kalau makanan yang akan kita berikan pada orang, makanan yang bagaimana? Yang kita pun mau makan itu. Itu maksudnya. Jadi maf'ul bihnya di situ apa? Ma, kalau dalam bahasa Arab ya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai bagi saudaranya, maksudnya untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk saudaranya? Ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cinta juga barang itu untuk dirinya. Itu maksudnya. Bisa juga dimaknai ketika dia senang ketika saudaranya memiliki apa yang dia senang untuk dirinya. Awak bakaja ingin mendapatkan sesuatu, contoh ya hadiah. Kita ingin hadiah tadi, ternyata yang dapat hadiah kawan kita, senang hati kita. Ndak apa-apa awak doh. Itu sempurna iman. Nah, sama dengan kurban. Kalau kurban beda, bukan sama ya, berbeda. Kalau tadi kita bicara tentang sedekah, kalau ini kita bicara tentang kurban. Maka kurban memang mesti yang terbaik. Tidak boleh yang tanduknya patah, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang kuru abi badan. Ya, nah, itu syarat hewan kurban yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena kurban ini sebenarnya adalah cara kita menunjukkan ketakwaan. Ketika anak Nabi Adam berkurban, yang satu diterima, yang satu lagi tidak diterima. Apa kata yang diterima? Dalam Al-Quran kan tidak disebutkan namanya Pak ya, tidak disebutkan namanya. Dua anak Adam berkorban, yang satu diterima, falam yutaqabbal minal akhar, yang lain tidak diterima.
Kemudian apa kata yang diterima ini? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu ya. Si anak Nabi Adam itu dari mana ibu tahu? Ya Pak. Dari mana kita tahu kalau nama dia adalah Habil dan Qabil? Nah, dari kitab suci sebelum Al-Quran. Itu penting ya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama anak Adam yang berkorban, tapi dalam Taurat disebutkan, dalam Injil disebutkan. Boleh ambil sumber dari Injil dan Taurat? Kan ikut ya. Siapa nama anak Nabi Adam nan membunuh? Dari mana tahu? Tidak ada Quran sebut Habil dan Qabil. Ya. Kita temukan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dalam tafsir itu namanya Israiliyat. Kisah yang kita temukan dari keturunan Israel. Ya, Israiliyat. Boleh diambil sebagai sumber primer, enggak boleh. Tapi sebagai pendukung ayat, boleh. Kalau sekedar nama kan boleh kita ambil dari situ. Ya, sekedar nama. Maka dapat Habil, Qabil. Kalau orang Barat menyebutnya apa? Kalau orang-orang Eropa, Abel, ya, Abel. Kalau Qabil apa? Cain, ya, Cain, Cain. Itu nama kita dapat dari kitab. Contoh lain nama siapa? Nama Nabi Sulaiman. Pasogo jo ratu. Dari mana tahu? Sama gitu. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama ratunya Pak. Tapi kita temukan nama ratu itu dari mana? Kitab sebelum Al-Quran. Ustaz, kitab sebelum Al-Quran kan sudah ditahrif. Memang sudah ditahrif, memang sudah diselewengkan, memang sudah diubah-ubah isinya. Pertanyaannya, apakah semuanya diubah? Tidak seluruhnya sudah diubah. Ya, tidak semuanya diubah. Makanya para ulama tetap menjadikan itu sebagai rujukan untuk apa? Untuk detail kejadian. Contoh, Ashabul Kahfi tidak disebutkan namanya, ya enggak? Tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, kita lihat referensi dari orang-orang Nasrani, barangkali mereka punya referensi di situ. Ya. Nah, tapi kalau sesuatu yang ada di kitab mereka dibatalkan oleh Al-Quran, tidak boleh diambil. Sesuatu yang disebutkan di Taurat, disebutkan di Injil, dibatalkan oleh Al-Quran, tidak boleh diambil. Ya. Nah, makanya Al-Quran itu menyebut, ya, kalau ketemu orang-orang itu, orang-orang ahli kitab itu sebut ya ahlul kitab. Orang-orang ahli kitab kan banyak ayat-ayat yang ditujukan kepada ahli kitab di dalam Al-Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita ya kepada kalimat yang sama antara aku dan dia, antara aku dan kamu ya. Bainana antara kami dan kamu, seperti itu. Nah, kita sepakat untuk sesuatu yang sama-sama saja. Kemanusiaan sepakat. Ya, andai ada kini ku apa-apa ibu-ibu, ada orang Nasrani ya keceknya Ustaz, mari kita sama-sama memberantas narkoba di Payakumbuh. Kira-kira ambo satu atau tidak? Satu. Ya, itu ma'ruf. Aja mentang-mentang Kristen tidak satu dan tidak modit. Ya, yang kita lihat poinnya, Ustaz, mari kita merayakan Natal di rumah. Tidak satu bodoh. Ya, nampak bedanya Pak yo? Nampak bedanya. Jadi mana kira-kira bisa berkolaborasi, mana yang tidak bisa? Ustadz, kami sedang merayakan Paskah, hadir ya? Tidak bisa. Bisa. Ustadz, kami sweeping di tepi Batang Agam, banyak anak-anak muda mesum, cepetlah. Ya. Siapa tuh? Astagfirullah. SD lah pandai. Yang tunjuk orang. Weh, setiap cebok doa lah. Saja doanya kan. Setiap istinja doa. Iyo, doa dalam hati. Nah, yang baca loh. Ibu-ibu punya anak, bapak punya anak, ketika cebokkan anak, doa supaya anak terhindar dari zina. Tapi ini doa saja ya, ikhtiar. Kalau baik dosa aja nyoba Ustaz, ya balik. Sama aja ibu, ya Allah lapangkan rezeki bangsa aja, ya bah. Doa ke jadi malah hutang awak sebagai hamba ya. Doanya
Ya kalau orang lalah baraka mereka suruhnya baca doa. Kalau orang sudah cebok sendiri suruh baca doa sendiri. Kalau anak kecil kita yang bacakan doanya dalam hati lah ya. Kalau di WC, Allahumma tahhir qalbi, tahhir qalbi ulang. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan pelihara kemaluanku dari perbuatan keji. Itu doa. Kalau doa surang, kalau doa anak Ustaz ya ketika cobaan anak dalam hati pakai bahasa Indonesia pun jadi. Ya Allahumma tahhir qalbahu. Nah, kalau anak laki-laki tahhir qalbahu minan nifaqi wa hassin farjahu minal fawahish. Jaga kemaluannya dari perbuatan keji. Kalau anak perempuan pakai ha. Allahumma tahhir qalbaha minan nifaqi wa hassin farjaha. Ya, itu saja diganti ya. Kalau anak laki-laki qalbahu, kalau anak perempuan qalbaha, ini juga farji ini kemaluan saya. Kalau anak laki-laki farjahu, kalau anak perempuan farjaha. Itu bahasa Indonesia jadi nggak tahu apa B-nya menjaga anak-anak dari perbuatan keji ini ya, wallahu alam. Rencana ada polisi syariah tapi nggak jadi ya, nggak bisa. Bapak nggak bisa jaga anak 24 jam, ibu nggak bisa jaga anak 24 jam. Bisa ibu jaga anak 24 jam? Nggak bisa. Coba caranya supaya anak terhindar dari narkoba, dari perbuatan zina, dari mabuk-mabukan. Ya, langkah pertama perhatikan sholat anak. Kita berharap sholat itu yang nanti akan mencegah anak dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat anak tidak diperhatikan ya, gimana kita mau aman anak itu dari perbuatan-perbuatan dosa lain? Kalau dosa paling besar dia lakukan, kita sudah bahas dulu ya di awal kitab sholat, Pak. Mana yang besar dosa zina daripada dosa meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat lebih besar dosanya. Ya, jangan dianggap main-main. Ngiri ya, meninggalkan sholat itu ngiri. Nah, di tentang syarat-syarat kurban sudah, tentang tata cara penyembelihan rasa-rasanya juga sudah kita bahas. Waktu pelaksanaannya setelah selesai sholat Id sampai akhir hari tasyrik. Kita bisa lakukan sendiri di rumah, kita juga bisa mewakilkan itu pada orang lain. Dalilnya perbuatan Nabi SAW yang kita ceritakan kemarin, yang mewakilkan penyembelihan hewan kurban beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Apa korban Nabi? 100 unta. Banyak korban Nabi SAW. Berarti boleh diwakilkan? Boleh. Berarti sekarang bagaimana Ustaz? Kalau di Arab korban itu memang masing-masing rumah Bapak Ibu. Di depan pintu rumah itu mereka menyembelih. Kalau di Mesir ya. Jadi jalanan itu ketika hari raya Idul Adha memang bau amis, banyak darah. Tapi di situ bakabui. Jadi darahku capek kadiang. Langsung jadi debu saja dia. Itu kalau di Mesir. Kalau di Indonesia setiap masjid bahkan musala juga punya panitia kurban. Apakah kurban dengan panitia ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Ada Nabi kurbanku pakai panitia ada Pak.
Ya, kumpuan piti, ya nak penitia membali jawi, kemudian penitia mandabiah, penitia membagi. Ada Nabi mengarajuan bu? Ndak. Kalau ndak ada Nabi mengarajuan berarti, ah, ndak. Ndak satu yang ndak di kerajaan Nabi bid'ah ndak. Itulah tuntutan zaman kini. Tuntutan zaman kini, ya, orang-orang kini tuhibbunal ajilah. Orang-orang sekarang sukanya praktis. Enak, praktis itu bagaimana ya? Contohnya ini, praktis. Mereka taunya cuma bayar. Taunya cuma bayar, sudah terima jadi. Ada kambing, sudah disembelihkan pula, dibagikan pula. Sama dengan kalau di Muhammadiyah ada tuh korban yang nanti dibentuk jadi kornet. Jadi orang nyumbang saja ke Muhammadiyah. Nyumbang ke Muhammadiyah. Nanti hasil korbannya apa? Sudah tahu jadi daging kaleng saja. Nanti dibagikan ke daerah-daerah seperti itu. Itu boleh enggak? Ya boleh. Apa namanya tuh? Itu namanya taukil. Mewakilkan sebuah perbuatan kepada orang lain itu diperbolehkan. Jangankan korban, haji saja bisa diwakilkan pada orang. Ya Bu ya. Enggak sanggup kita lagi naik haji, Pak, pitih lai, tapi tanago enggak boleh. Nabung dari muda untuk berangkat haji, ketika tabungan sudah terpenuhi, abadan hendak kue le. Baca rohnya. Jadi orang yang sudah pernah haji, yang bisa kira-kira menjadi wakil kita, menggugurkan kewajiban haji kita. Aku pitih, payah naik haji. Haji yaitu nama ambu. Maka orang ini nanti niat ihramnya bagaimana? Sengaja aku haji atas ibu fulan, bu fulanah. Sengaja aku naik haji, sengaja aku berihram untuk bapak fulan, seperti itu. Boleh, apalagi kurban. Nabi pun mewakilkan tadi penyembelihan hewan kurban kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi itu tidak masalah. Jangan dipermasalahkan sesuatu yang tidak masalah, walaupun Nabi tidak melakukan. Jadi standar kita bukan Nabi tidak melakukan secara detail. Apakah perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Nabi atau tidak? Ambo punya konsep sih. Kalau bagi awam, bapak-bapak, ibu-ibu ya, punya konsep standar bagi awam, cara gampang. Andai perbuatan ini tidak dilakukan Nabi, apakah bid'ah atau tidak? Ada standar sih. Apa standar? Bayangkan seandainya Nabi melihat perbuatan tadi, kira-kira Nabi marah atau tidak? Baca Quran baik enggak, Pak? Kalau perempuan haid baca Quran? Kalau nampak di Nabi perempuan haid baca Quran, bah kira-kira? Contoh ya, bilang Nabi. Apalagi contoh? Nah, contoh lain, sholat subuh berapa rakaat? 2. Ada orang sholat subuh 5 rakaat. Wah semangat adik gue. Kira-kira kalau nampak di Nabi, berang enggak Nabi itu? Datang Nabi ke Masjid Taqwa, nampak oleh Nabi di sini ada MDA. Bilo, lu masjid ada MDA di zaman Nabi Nabi enak. Kira-kira kalau nampak di Nabi ada MDA di masjid, Nabi akan bangga atau akan marah? Itu standar awam ya, bukan standar ilmiah, tapi itu bisa dijadikan standar kira-kira. Jangan dikit-dikit nanti bid'ah, dikit-dikit haram. Enggak seperti itu cara kita beragama. Setiap kita mulai kegiatan, misalkan kita baca Al-Fatihah dulu, contoh. Setiap mulai kegiatan kita baca Al-Fatihah. Ibu-ibu arisan, nah sebelum kita mengonco arisan, ya kita baca Al-Fatihah dulu. Atau sebelum kita basile, kita baca dulu Al-Fatihah. Apa salahnya? Tidak masalah. Nampak dan Nabi rencak pada basile kadiang saja kalian baca doa, baca Quran. Ya. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara baca Al-Fatihah sebelum mulai acara. Makanya hati-hati betul. Jangan gampang-gampang saja memasukkan umat Nabi Muhammad ke dalam neraka. Nah sekarang terkait pembagian daging kurban. Kalau kurban tersebut dinazarkan, ada kurban nazar, maka orang yang bernazar ini tidak boleh memakan daging kurban tadi sedikit pun. Kalau nazar, ya, kalau dia bernazar kurban, maka dia tidak boleh memakan daging kurban tadi sedikit pun. Tapi kalau dia berniat kurban sunat, saya melaksanakan kurban sunat seperti itu, maka dia boleh makan daging korban tadi. Bara bolehnya makan? Boleh banyak-banyak, asal tidak habis. Kenapa?
karena daging kurban harus ada yang disedekahkan sedikit, walaupun sedikit. Contoh kayak satu rumah berkorban satu kambing, madabiah surang saja kok. Jangan dibayangkan ke masjid, Pak. Dia berkorban satu kambing, kemudian dia potong satu pahanya, dipotongnya satu pahanya, dikasih satu paha itu kepada orang miskin. Ya. Sekarang sisa kambing itu boleh dia makan enggak dengan keluarganya? Boleh dia makan dengan keluarganya. Kenapa? Karena standar wajib sudah dia tunaikan. Apa itu? Menyedekahkan sebagian dari hewan kurban tadi kepada orang miskin. Kecil Ustadz tadi malam asallah disedekahkan seketik lah jadi itu. Enggak isainya saja seketik. Enggak sai seketik dong. Sedikit tapi yang bernilai. Sedikit tapi yang bernilai. Balik kayak yang tadi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Manan sekira-kira awak senang menerima itu, do dia ke orang. Ya, nerimo daging sagadang iko senang dah ibu. Panik masak daging gede, temacik giginya ke cik ibu. Enak. Ajan, ada dia. Maka abu lagi umpamu tadi apa? Cik pau dia ke orang. Nah, sisanya boleh dimakan. Enak. Jadi sebenarnya tidak ada juga alasan tidak berkorban. Enak. Dibagi-bagi nanti untuk ini kepalanya, untuk anak pertama paho suo, untuk anak kedua paho kita, untuk bini rusuk, untuk apanya tulang rusuknya saja mungkin. Boleh ya, yang penting dia sudah apa tadi? Menyedekahkan sebagian. Tapi cara paling afdal, yang paling afdal itu kan standar boleh, standar sahnya disedekahkan sedikit. Afdalnya apa? Dibagi 3. Sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk kerabatnya, mungkin tetangganya kaya, walaupun tetangganya kaya, agi aja. Sepertiga lagi baru dia makan dengan keluarganya, dengan ahli baitihi, dengan orang rumahnya, dengan anak-anaknya. Nah, dibagi 3. Tapi ini bukan wajib ya. Yang wajib tadi kita katakan apa? Disedekahkan sedikit tapi yang bernilai. Bukan sedikit penambah cik gigi, sedikit tapi ada nilainya. Alah, jadi itu makan sadonya boleh Ustaz, silahkan. Di afdalnya dibagi 3. Kecuali lagi-lagi kita katakan daging kurban yang dinazarkan harus disedekahkan semuanya. Nah, jadi itu tentang masalah kurban. Nah, sekarang masalah kurban yang terjadi di tengah masyarakat sekarang, nah ya ini karena kurban sudah diwakilkan kepada panitia. Apa masalah-masalah? Yang pertama barangkali yang jadi masalah adalah tentang pembelian sapi atau pembelian kambing. Panitia harus jelas-jelas. Jelas maksudnya apa? Karena panitia tadi adalah wakil orang yang berkorban, maka harus berjelas-jelas. Arago kambingnya bara, arago jawinya bara. Ya. Kecuali panitia bertindak sebagai pihak swasta, boleh. Ya, panitia bertindak sebagai pihak swasta. Maksudnya apa? Ya seperti travel umrah lah. Nah, bisa tuh seperti itu. Kalau sekarang kan panitia itu wakil dari orang yang berkurban, maka orang yang berkurban berhak tahu berapa uangnya yang terpakai untuk pelaksanaan ibadah kurban. Supaya aman, misalkan ada sisa uang bagaimana? Sampaikan dari awal kepada orang yang berkurban. Bu, kami biasanya balabiah kok, pitih bu, kok insya Allah balabiah kurban, kok nanti dipakai saja untuk panitia kalau ibu katakan boleh, boleh. Kenapa dibuatkan seperti itu? Agar tidak terjadi pantangan syariat. Apa pantangan syariat? Tidak boleh mengupah panitia atau tukang jagal, orang yang menyembelihkan hewan itu dari daging kurban tadi, atau dari kulitnya, atau dari apapun bagian dari hewan kurban tadi. Tidak boleh memakai hewan kurban tadi. Tidak boleh juga menjual daging kurban tadi. Berarti tidak boleh juga kita jadikan daging kurban tadi sebagai upah. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu tadi yang kita sampaikan. Dilebihkan iuran.
Misalkan harga sapi 1 ekor 21 juta. Kalau 7 orang berarti 1 orang iurannya 3 juta. Nah, disampaikan dari awal, Bu, iuran kurban kita 3.200.000. Sebut begitu. Nah, 200 itu apa kok? Untuk operasional. Sebutkan seperti itu. Jadi nanti kalau Anda berlebih bagaimana? Memang diperuntukkan untuk itu. Tujuannya supaya apa? Supaya panitia tidak ngambil, tidak diambilnya daging tadi sebagai upah. Tapi bolehkah panitia mengambil daging, Ustaz? Boleh. Ini contoh. Kalau bapak misalkan menyembelih di rumah, ibu menyembelih di rumah, kita tidak mampu menyembelih sendiri. Nah, disembelihnya kambing, kemudian kita kasih, aku upah mandabiah kambing, bara 100.000. Woi, cakap saja. Leto iko. Sampai mana tadi kaji Ustaz lupa Ustaz. Nyo nabiah di rumah wa age piti bara tadi 100.000. Setelah dikasih 100.000 boleh nak dikasih daging? Boleh ya. Sebab nan 100.000 ku upah, sedangkan daging ku apa kok? Hibah, balik kepada akad. Balik kepada akad. Akadnya ini apa? Daging, hibah. Tapi kalau daging kita jadikan sebagai upah, tidak boleh. Tolong nanti ya mandabiah kambing di rumah. Kami kurban surang di rumah. Kambing layam pe. Nanti ambil saja kapalonyo, kaganti upah, kaganti panek ibu. Ya kami tidak donan suku kepala. Walaupun niat kita memang tidak akan makan kepala juga, tapi kita sebut kepala kambing tadi sebagai apa? Tidak boleh. Agi saja lah, agi piti. Nanti tolong dabiah kambing ampe di rumah. Jadi aku piti 100.000. Jadi bawalah kepala kambing tu, kami tidak donan suku. Itu boleh. Itu boleh. Ya berbeda ya Bu ya. Yang satu kita jadikan kepala kambing sebagai upah, sedangkan yang satu lagi hibah saja. Maka hibah boleh. Apalagi masalah korban juga di tengah-tengah masyarakat adalah memasak daging korban di lokasi korban. Ya, masaknya biarnya daging dulu masaknya. Itu boleh enggak? Wah, bahas ya. Dagingnya halal, bumbunya halal. Kan kalau masalah halal enggak masalah. Apa kira-kira pantangan kurban yang akan terjadi kalau kita masak daging kurban? Pantangannya adalah daging kurban itu mesti dibagikan dalam bentuk matah. Ya, daging kurban mesti dibagikan dalam bentuk mentah, tidak boleh dalam bentuk matang. Itu bahas tak? Jual makan masak beli nasi lu daging wak banyak kan itu. Caranya balik ke yang kita sebutkan tadi. Syaratnya kan yang disedekahkan sedikit, maka boleh. Jadi sisihkan dulu misalkan ingin masak gulai kancah dari 1 sapi. Jangan 1 sapi dibuat gulai kancah. Harus ada sebagian dari daging sapi itu yang disedekahkan dalam bentuk mentah. Ayo, kadang-kadang model itu bara korban kini 10 jawi 2 kambing. 10 jawi 2 kambing. Itu caranya anan 2 kambing kok kita masak saja langsung untuk pemakan orang Karajo enggak boleh. Kenapa? Berarti 2 kambing full 100% dimasak, enggak boleh. Itu caranya Ustaz. Caranya potong pau kambing itu cik surang dulu. Agi ke orang dalam bentuk mentah, sisanya boleh dimasak. Gunanya pau itu Ustaz. Syarat supaya menjadi halal wa masak. Jadi disedekahkan sedikit dalam bentuk mentah, sisanya boleh kita masak. Ya, jadi bukan haram secara mutlak, Pak, tapi haram kalau dimasak semuanya. Karena daging kurban harus disedekahkan dalam bentuk mentah. Atau solusi lain, andai ada orang yang akikah, pakai kambing akikah. Kan ada orang model itu. Ya, orang akikah kebetulan kan kita sudah sampaikan Jumat kemarin. Kebetulan sekarang anaknya lahir sebelum hari raya Idul Adha. Mana yang lebih afdal, akikah atau kurban? Lebih afdal akikah. Kenapa akikah? Karena akikah adalah ibadah sekali seumur hidup, sedangkan kurban ibadah yang berulang setiap tahun. Maka sekarang dia kebetulan akikah, langsung sajalah kamu saji. Boleh, tidak masalah. Jadi 1 sapi misalkan 7 orang 1 sapi itu. 2 orang untuk akikah, 2 sapi. Kebetulan anaknya laki-laki. Sisa yang 5 kurban, itu juga boleh.
Sekarang kebetulan memang kambing yang dia berikan kepada panitia. Bolehkah kambing akikah ini dimasak seluruhnya? Boleh. Itu beda akikah dengan kurban. Kalau kurban mesti dibagikan dalam bentuk mentah. Kalau akikah, masak. Akikah masak. Itu contoh. Jadi kita carikan saja solusi untuk masyarakat, ya, untuk kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hailah, ya. Tujuannya apa? Agar kita tidak jatuh melakukan perbuatan yang haram. Yang haram itu apa tadi? Membagikan daging korban dalam bentuk masak, dalam bentuk matang. Itu agak susah aja gini ya. Korban sekarang dikalengkan dalam bentuk kornet. Kornet itu daging masak atau daging mentah? Nah, masak ya. Caranya bahas supaya halal, Ustaz, supaya sah korbannya, Ustaz. Caranya seperti yang kita sebutkan tadi. Korban 1 ekor sapi mau dibuat jadi kornet, boleh. Keluarkan dulu daging, sekira-kira keluar enggak 5 kilo. Nah, salabihnya boleh jadi kornet. Nah, 5 kilo ke sedekahkan dalam bentuk mentah. Kemudian yang menjadi standar korban adalah waktu menyembelih, bukan waktu membagi. Waktu menyembelih bukan waktu membagi. Ada orang yang menyembelih hewan kurban itu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi dia bagikan daging itu tanggal 10 Zulhijjah. Tabayang yo. Jadi orang buat randang hari raya itu sebelum hari raya itu. Hari raya mandabiahnya tanggal 9, membagikannya tanggal 10. Kira-kira kurbannya sah atau tidak? Tidak. Sebaliknya, ada orang yang menyembelih tanggal 13 Zulhijjah. Tapi membagian dagingnya besok tanggal sampai balik. Kira-kira kurbannya sah atau tidak? Sah. Bakut sah. Nah, nyuma dabiah ketika hari tasyrik, masih hari tasyrik. Nah, yang kita katakan standarnya apa tadi? Kapan menyembelih, Pak? Bukan kapan membagikan daging. Sama aja makan ya. Ya. Dan beko, kau daging aku, kau daging kurban. Berarti bila makan hari raya. Kalau lah tanggal 3 balik, capek lah kau daging sampai kilo le. Jadi sengaja lu ambilnya enggak. Ya bukan makannya juga, bukan membagikannya juga. Akan tetapi kapan hewan itu disembelih. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa 1 kambing itu untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Bagaimana dengan praktek belajar korban yang dilakukan di sekolah misalkan, di mana anak-anak itu iuran 1.000 atau iuran 5.000 atau iuran 10.000, kemudian dari hasil iuran itu dibeli sapi. Berarti 1 sapi untuk berapa orang? Cik sekolah enak. Sah enggak tuh kurban? Enggak sah kurban. Enggak sah kurban. Sah sedekah? Sah. Ya namanya baraja, sama aja anak puasa, Pak. Sama aja anak puasa, ya. Nyo jago subuh sahur jo ibu, umurnya 7 tahun, Pak. Nanti jam 10 sah puasa? Enggak, itu ibadah enggak kira-kira? Yo ibadah. Ibadah. Pahala apa dapat Ustaz? Nya nak puasa? Pahala belajar. Ya, pahala belajar. Kalau anak-anak tadi yang belajar kurban iuran 10.000 seorang untuk membeli sapi, maka dia dapat pahala apa? Pahala belajar dapat, kemudian pahala sedekah. Andai disedekahkan daging itu nanti pada orang-orang miskin, maka mereka pun dapat pahala sedekah. Memang kurban tidak dapat, betul. Lalu kurban namanya tuh. Tapi namanya apa tuh? Baraja kurban. Belajar kurban namanya, bukan kurban. Ustaz, anak-anak TK tawaf icak-icak di Ka'bah icak-icak. Itu bayang Pak ya. Melempar jumrah di jamarat icak-icak. Iya Bu. Kan orang manasi haji pakai Ka'bah icak-icak di Padang, enak. Dapat pahala enggak? Pahala apa? Jadi Ka'bahnya palsu, Pak. Pahala baraja dan pahala itu insyaallah ada banyak sisinya ya, banyak sisi pahala. Walaupun bukan ini tujuan yang kita inginkan. Dan mereka ambulan naik haji, Ustaz, di mana Pak naik haji? Di asrama haji Padang, aduh Ka'bah situ nampak yang mau. Itu ya bid'ah itu Pak. Nah, tetap dapat pahala taklif.
pahala belajar. Carilah. Kita sudah sampaikan ya, pintu pahala itu banyak. Tidak bisa kita puasa, kita bisa memberikan pembukuan untuk orang yang berpuasa sehingga kita dapat juga pahala puasa. Tidak bisa kita berkorban satu orang. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kita bisa patungan, ya, kemudian kita beli kambing, kemudian kita sedekahkan. Tidak korban Ustaz, memang tidak korban, sedekah. Atau cara yang paling bagus kalau kita memang orangnya berbesar hati, kita punya duit 1.500.000, adik kita punya duit 1.500.000, sama-sama tidak bisa korban, tapi niat ada, kasih duit 1.500.000 pada adik dia. Baiklah kamu saji, agih 3 juta aku kamu saji. Itu apa nih? Engkau ingin berkorban, pitih kurang. Ambo ingin berkorban, pitih kurang. Aku ambo tambahkan pitih ambo ke pitih engkau, pakailah untuk ambo kurban nanti nama engkau. Adik kita dapat pahala kurban, kita dapat dapat pahala sedekah. Ya, bukan dapat hikmahnya aja ya, enggak. Dapat pahala Pak. Atau besok ganti-gantian. Boleh. Asal yang berkorban berapa tadi? 1 orang. Jadi jangan anggap amal kita itu sia-sia ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan sia-siakan amal kita ya. Athar iman itu adalah amal. Nah, termasuk tadi, tidak bisa korban, tidak masalah, sedekah tetap terbuka. Tidak bisa naik haji, tidak masalah, pintu sedekah tetap terbuka. Tidak bisa puasa, tidak masalah, pintu sedekah tetap terbuka. Sedekah itu seolah-olah menjadi solusi bagi ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan, Pak. Ya, banyak ibadah-ibadah yang gantinya adalah sedekah. Berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, kasih makan 60 fakir miskin kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan, kan seperti itu. Sumpah ingin membatalkan nazar, misalkan ingin membatalkan sumpah, apa caranya? Agia makan 10 orang miskin atau agia baju. Ya seperti itulah agama kita. Jadi tidak hanya mementingkan hubungan kita dengan Allah, tapi juga memperhatikan aspek sosial. Nanti dalam muamalah kita bahas ya, konsep ekonomi Islam itu apa, kapitalis atau sosialis, nanti kita bahas. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas solat sunnah yang dilaksanakan berjamaah lain, solat tarawih, solat itu istisqa, solat gerhana, itulah kira-kira yang belum kita bahas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Akikah itu sunnah untuk bapak bukan untuk anak ya. Ya, kalau ibu bertanya, bapak bertanya, ambo ketik dulu belum akikah, contoh. Ini awak lah kadang kaba korban awak atau kaba akikah. Kita katakan akikah itu sunnah untuk siapa? Untuk ayah. Kalau kita ingin akikah untuk diri sendiri boleh? Boleh. Boleh juga. Ya, tapi sebenarnya sunnah akikah untuk siapa? Untuk bapak. Bahkan kalau sudah lewat nifas ibu, habis nifas ibu, maka tidak dituntut lagi akikah. Kalau mau akikah, tafadhal. Mau akikah, silahkan. Tapi kalau sudah lewat masa afdolnya tadi, maka lebih afdal kurban daripada akikah. Itu barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sholat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.